Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal aduh, sorry. Beda gitu rasanya kalau di record ya. Oke. Demam panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan proposal rencana peluang ide bisnis kita. Nah, kita dari kok nggak ganti ini? Ganti nggak, Mas Mbak? Ganti Ganti kok. cuman dia agak telat kayaknya. Agak telat ya. Oke deh, Heeh. diulang lagi aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas proposal rencana peluang bisnis ide kita. Kita dari kelompok 4 yang dianggotai oleh Imam Dwi Prayogi, yang kedua Hilmi Alwan, saya sendiri, dan yang ketiga Nur Ayu Wijayanti. Untuk pendahuluannya, yang pertama kita akan membahas latar belakang dan motivasi usaha kita, dan yang kedua pemilihan objek usaha, dan yang ketiga tujuan usaha kita. Untuk latar belakangnya, pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai tinggi telah menjadi fokus utama dalam upaya menjaga lingkungan. Di sisi lain, seni sebagai ekspresi kreativitas manusia memiliki peran yang tak terbantahkan dalam memperindah kehidupan sehari-hari. Melihat potensi dalam kedua bidang ini, kami merancang konsep yang menggabungkan keduanya, yaitu seni lukis menggunakan cangkang telur bekas sebagai media utamanya. Oke, selanjutnya pemilihan objek usaha. Potensi dasar pertama kami melihat adanya potensi pasar yang cukup besar untuk jenis seni yang unik dan inovatif seperti ini. Berdasarkan riset pasar yang kami lakukan, terdapat minat yang meningkat dari kalangan individu, lembaga pendidikan, dan bisnis untuk memiliki karya seni yang berbeda dan bermakna. Yang kedua, komitmen lingkungan. Objek usaha ini juga dipilih dengan mempertimbangkan komitmen kami terhadap pelestarian lingkungan dengan memanfaatkan limbah cangkang telur bekas sebagai media utama. Kami dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mengurangi sampah organik yang masuk ke lingkungan. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Kami percaya bahwa objek usaha ini mencerminkan nilai-nilai kreativitas dan inovasi yang kami tanamkan dalam setiap karya seni yang dihasilkan. Dengan memilih cangkang telur bekas sebagai media lukis, kami ingin menunjukkan bahwa segala sesuatu dapat diubah menjadi sesuatu yang indah dan bernilai. Dan yang keempat, keberlanjutan bisnisnya. Kami juga mempertimbangkan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang dengan memilih objek usaha yang unik dan memiliki keunggulan kompetitif. Kami yakin dapat mempertahankan dan mengembangkan bisnis ini menjadi salah satu yang terkemuka di industri seni lukis kreatif. Oke, selanjutnya tujuan usaha kita menjadi pemimpin dalam industri seni inovatif yang pertama. Kami bertekad untuk menjadi pemimpin dalam industri seni yang inovatif dan ramah lingkungan. Yang kedua, mendorong kesadaran lingkungan. Salah satu tujuan utama kami adalah mendorong kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Yang ketiga, membuka peluang kerja. Kami ingin menciptakan peluang kerja bagi para seniman lokal dan pengrajin dengan mengembangkan usaha ini. Yang terakhir, menghasilkan karya seni yang berkualitas. Kami akan terus berusaha untuk menghasilkan karya seni yang berkualitas tinggi dan unik. Nah, landasan teorinya, pengertian lukisan. Salah satu karya seni yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi sekaligus dapat membuat orang yang melihat berdecak kagum adalah seni lukis. Seni lukis tergolong sebagai karya seni rupa dua dimensi, ditambah lagi, seni lukis memiliki karakteristik yang khas seperti corak, bahan, dan teknik dalam pengerjaannya. Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, seni lukis adalah sebuah seni ihwal lukis, melukis, dan menggambar. Umumnya seorang seniman yang membuat karya seni lukis akan menuangkan ide dan perasaan mengenai lukisnya di permukaan kanvas. Dalam proses pembuatan karya seni, seorang seniman memerlukan ide kreatif.
Hal itulah yang membuat karya seni dapat dijual belikan dengan harga fantastis. Harga karya seni lukis biasanya dilihat berdasarkan nilai jual dan kualitas dari lukisan tersebut. Landasan teori selanjutnya menurut W. Setia R. Seni lukis adalah suatu aktivitas berekspresi dari pengalaman estetik manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensi dengan medium rupa seperti garis, warna, bidang, tekstur, cahaya, dan ruang. Seni lukis menjadi representasi pelukis untuk menuangkan emosi dan ekspresi jiwanya. Menurut Sukaryono, seni lukis adalah sebuah bentuk ungkapan isi hati dan perasaan. Ungkapan ini disebut sebagai bahasa seniman yang dikomunikasikan sebagai seluruh penikmatnya melalui sebuah karya lukis. Selanjutnya menurut Heri Sulastianto, seni lukis adalah satu cabang seni rupa murni yang berwujud dua dimensi. Seni lukis biasanya dilakukan di atas kanvas dengan cat minyak atau cat akrilik. Nah, landasan teori selanjutnya lagi ada fungsi seni lukis. Secara umum, seni lukis memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua bagian, yakni fungsi sosial dan fungsi individual. Yang pertama, fungsi sosial. Ada dalam pendidikan. Dalam bidang pendidikan, seni lukis menjadi media belajar anak-anak prasekolah dari prasekolah hingga taman kanak-kanak. Tujuan mengajarnya karya seni ini bagi anak-anak adalah untuk membangkitkan kreativitas dalam mengembangkan ide. Yang kedua ada dari segi agama. Sebagai karya seni yang berasal dari hasil ide dan ekspresi manusia, seni lukis dapat menjadi media dalam menuangkan rasa cinta kepada Tuhan. Yang ketiga ada hiburan. Selain memiliki nilai pendidikan dan agama, pada dasarnya seni lukis diterima masyarakat karena memiliki fungsi sosial sebagai penghibur. Dalam aspek hiburan, sebuah karya seni dapat memperlihatkan kesan yang menarik dan memberikan pengaruh kebahagiaan kepada masyarakat. Seni lukis pada umumnya akan digunakan sebagai dekorasi atau gambaran dalam suatu acara. Seni lukis, kejelasan isinya nih ya, yang selanjutnya. Seni lukis yang memenuhi aspek kejelasan isi artinya mampu memberikan dampak atau fungsi sosial. Kejelasan isi dari seni digunakan sebagai media untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, kemampuan menjelaskan isi menjadi keunggulan tersendiri dari seni lukis. Nah, selanjutnya lagi, fungsi individual. Seni lukis yang dihasilkan dari ide ekspresi dan perasaan akan membuat kebutuhan jasmani dan rohani seniman itu sendiri. Karya seni lukis dari seniman dapat diakui oleh orang lain atau penikmat seni dengan sejumlah rupiah jika dibandingkan dengan antusias seni di Italia, Prancis, Amerika, dan negara maju lainnya. Penghargaan atas seni lukis di Indonesia kepada seorang seniman memang belum banyak, tetapi hal itu bukan menjadi hambatan untuk berkarya di era digital sekarang. Seni lukis dapat dipublikasi hingga seluruh belahan dunia. Oke, selanjutnya Adapun ya, bisa dilanjut oleh Mbak Nur. oke. Adapun analisis usaha dari jenis dan nama usaha dan keunggulan usaha dari usaha lainnya. Di sini jenis dan nama usaha. Usaha ini adalah usaha yang menawarkan jasa pembuatan seni lukis menggunakan cangkang telur bekas yang dapat membantu seniman lokal dan membantu merecycle bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi untuk mengurangi sampah yang dibuang di lingkungan sekitar. Juga usaha ini kami sediakan melalui media Instagram dan web, di mana calon konsumen dapat memilih dan menentukan pilihan-pilihan konsep yang mereka inginkan. Juga nama usaha atau merek yang kita ambil adalah Hans Kreatif, yang memiliki harapan dan keinginan yang sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Adapun keunggulan usaha dari usaha lain, yang pertama, ada keunggulan usaha jasa ini adalah kita menggunakan media Instagram dan web untuk memudahkan para calon konsumen dalam memilih dan menentukan konsep yang ingin dipesan, dan jasa ini juga membuka layanan konsultasi apabila calon konsumen bingung untuk menentukan pilihan konsepnya. Setelah calon konsumen memilih melalui Instagram, lanjut melalui aplikasi web Linktree
yang di dalamnya terdapat nomor yang dapat dihubungi melalui WhatsApp yang langsung masuk ke nomor admin kami. Yang pertama ada kreativitas, menghadirkan karya seni yang unik dan berbeda menggunakan media yang jarang digunakan dalam seni lukis. Yang kedua juga ramah lingkungan, mengurangi jumlah limbah cangkang telur yang masuk ke lingkungan dengan memanfaatkannya sebagai media seni. Adapun fleksibilitasnya dapat menyesuaikan desain lukisan sesuai dengan keinginan klien atau tema yang diinginkan. Dari segi kualitas, menjamin kualitas lukisan dan ketahanannya dengan menggunakan teknik lukis yang sesuai dengan media cangkang telur. Adapun potensi pasar, yang pertama, individu penggemar seni. Pasar potensial pertama adalah individu yang menghargai seni dan mencari karya seni unik untuk mempercantik rumah atau sebagai koleksi pribadi. Mereka tertarik dengan konsep yang inovatif dan bernilai artistik, dan siap untuk berinvestasi dalam karya seni yang memberikan kesan unik dan berbeda. Yang kedua, ada lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas, dan pusat kegiatan belajar memiliki potensi pasar sebagai pelanggan. Mereka dapat memanfaatkan jasa kami untuk proyek seni sekolah, mural, atau dekorasi interior yang melibatkan siswa dalam proses kreativitas. Ini juga mencakup lembaga pendidikan informal seperti pusat seni dan kursus kreatif. Yang ketiga, bisnis dan perusahaan. Perusahaan dari berbagai industri juga merupakan segmen pasar yang potensial. Mereka dapat menggunakan karya seni kami sebagai dekorasi interior kantor, hadiah perusahaan, atau untuk keperluan promosi. Karya seni yang unik dan berkesan dapat meningkatkan citra merek dan menciptakan pengalaman positif bagi karyawan dan pelanggan. Yang keempat, pasar wisatawan dan souvenir. Daerah tujuan wisata memiliki potensi pasar yang signifikan untuk karya seni yang unik dan lokal. Lukisan dari cangkang telur bekas bisa menjadi pilihan souvenir yang menarik bagi wisatawan yang ingin membawa pulang kenangan yang autentik dari destinasi wisata yang mereka kunjungi. Yang kelima, ada pasar online dan ekspor. Dengan meningkatnya penetrasi internet, pasar online juga merupakan potensi yang harus dipertimbangkan. Kami dapat menjual karya seni kami melalui platform e-commerce dan memperluas jangkauan pasar ke tingkat nasional dan internasional. Ini juga membuka peluang untuk ekspor karya seni ke luar negeri dan memperkenalkan seni lokal kepada pasar global. Yang keenam, event khusus dan pameran seni. Event khusus seperti pameran seni, bazar kreatif, dan festival seni merupakan tempat yang baik untuk memperkenalkan karya seni kami kepada khalayak yang lebih luas. Kami dapat berpartisipasi dalam event-event ini sebagai vendor atau peserta dan memanfaatkan kesempatan untuk menjual karya seni langsung kepada pengunjung. Adapun gambaran ide bisnis, Hans Kreatif adalah nama merek yang kami buat dalam penyedia jasa pembuatan seni lukis menggunakan cangkang telur bekas. Penawaran yang kami bisa akses, yang kami bisa pilih bisa diakses melalui ada Instagram, ada Facebook, ada web pemesanan bisa melalui Linktree, selembaran atau pamflet yang disebar di sekitar lingkungan, menawarkan jasa konsultasi dalam menentukan konsep. Dan adapun rencana kerja, yang pertama ada studi literatur, yaitu melakukan penelitian tentang seni kontemporer dan penggunaan bahan-bahan tidak biasa dalam seni. Yang kedua, pengumpulan bahan. Mengumpulkan cangkang telur bekas dari restoran atau peternakan lokal. Yang ketiga, eksperimen teknik. Mengeksperimenkan berbagai teknik lukis seperti akrilik, airbrush, atau teknik lainnya pada cangkang telur. Yang keempat, pengembangan konsep, membuat sketsa dan rancangan untuk karya seni yang akan dibuat. Yang kelima, implementasi, melukis dan menyelesaikan karya seni sesuai dengan konsep yang telah dikembangkan. Yang keenam, ada evaluasi, mengevaluasi karya seni dan mengumpulkan umpan balik dari orang lain. Selanjutnya, kita bisa mendengarkan penjelasan yang lebih jauh dari Mas Imam. Silakan, Mas.
Ya, selanjutnya ada perencanaan keuangan. Di sini alat-alat dan perlengkapan yang dibutuhkan yaitu pertama satu ada kamera, yang kedua ada laptop atau PC, yang ketiga ada bingkai dan kanvas, yang keempat ada cangkang telur, yang kelima ada cat lukis. Terus selanjutnya penentuan harga. Yang ke satu itu biaya jasa konsultasi. Yang kedua ada pembelian frame kanvas. Yang ketiga pembelian cangkang telur bekas dari pedagang di sekitar. Yang keempat itu pembelian alat lukis. Yang kelima pembelian cat lukisnya. Terus selanjutnya ada perencanaan keuangan. Di sini prediksi laba yang didapat. 10 pelanggan jasa konsultasi itu biayanya 50.000 dikali 10 karena ada 10 pelanggan totalnya 500.000. Lalu 20 pelanggan yang membeli paket A itu seharga 1 juta dikali 20 pelanggan mendapatkan hasil 20 juta rupiah. Selanjutnya ada 10 pelanggan yang membeli ulang sebesar 1 juta dikali 10 pelanggan, yaitu 10 juta rupiah. Dari total pendapatan kotor dalam 1 bulan kita mendapat 30.500.000. Lalu total pendapatan dalam 1 tahun 30 juta di 30.500.000 dikali 12 mendapatkan angka 366 juta. Lalu harga pokok penjualan di sini terdapat 30.500.000. Lalu perencanaan keuangan. Prediksi laba yang didapat itu biaya operasional atau pengeluaran kita per bulan itu sebesar 5.291.000. Biaya yang itu terdapat material packaging 1 bulan. Dan yang pertama itu ada kayu, ada pembelian bubble wrap, terus ditambah lagi ada material pembuatan cangkang telur bekas, ada frame kanvas. Yang pertama itu kayu seharga 18.000 untuk dikali 1.000 piece totalnya 1.800.000. Untuk pembelian bubble wrap sebesar 75.000 dikali 2 yaitu 150.000 per 100 piece. Material pembuatan cangkang telur bekas beratnya 1 kilo. Kita beli dari pedagang sekitar itu kisaran 4.000 sampai 6.000 rupiah. Di sini ada paket-paket frame kanvas, harganya beda-beda sesuai dengan ukuran. Ada paket A, itu ukurannya 30 kali 40 cm kali 30. Dihargai 15.000 kali 30, yaitu totalnya 450.000. Ada paket B, 40 kali 50 kali 30 cm kali 30, yaitu mendapat hasil 20.000 kali 30, yaitu 600.000. Paket C, ukurannya 40 kali 60 dikali 30, hasilnya 25.000 kali 30 itu 750.000. Untuk biaya cat lukis 1 set, di sini harganya 85.000 rupiah. Ada biaya iklan. Iklan di Facebook selama 30 hari dikali 45.000 itu mendapatkan hasil 1.350.000. Selanjutnya, iklan di Instagram per 1.000 kali tayang itu 100.000. Lalu ada prediksi laba yang didapat. Prediksi laba yang didapat itu laba bersih per paket. Jadi kita ada 3 paket. Paket yang pertama itu paket A, laba bersihnya 966.000. Paket B, laba bersihnya 1.110.500. Paket C itu ada 1.255.000. Lalu ada laba bersih per 1 bulan, yaitu tadi 30.500 dikurang 5.291.000. 30 juta itu didapat dari HPP, harga pokok penjualan. Lalu 5.291 itu didapat dari biaya pengeluaran per bulan.
mendapat hasil 25.209.000. Lalu ada laba bersih per 1 tahun. Omset dikurang HPP dikurang operasional 1 tahun. Di sini ada tertera 366 juta dikurang 30.500.000 dikurang 5.291.000 kali 12 karena setahun. Di sini mendapat total 272.800.000 rupiah. Lalu ada strategi pemasaran. Jadi kita di sini di zaman era modern sekarang setiap manusia pasti menggunakan gadget dan sudah dimudahkan dengan jaringan internet yang bisa diakses langsung tanpa harus datang ke lokasi pembuatan lukisan. Tetapi jika konsumen ingin memesan dan melihat hasil karya secara langsung, juga bisa mendatangi alamat kami atau mendatangi event pameran yang diselenggarakan. Selanjutnya, jika ingin mengakses dengan mudah, tanpa repot, bisa mengunjungi akun sosial media melalui Instagram, Facebook, dan web. Serta bisa menggunakan WhatsApp secara pribadi melalui admin kami yang semakin mudah untuk para calon pembeli. Lalu kesimpulan dari makalah ini, Hans Kreatif merupakan penyedia jasa pembuatan lukisan dari cangkang telur bekas yang dapat mengurangi jumlah sampah yang didapat untuk daur ulang dan digunakan sebagai alat media dalam pembuatan seni lukis dengan layanan yang sangat fleksibel dan para pembeli dimanjakan dengan cara akses untuk menentukan konsep dan cara transaksi yang mudah. Lalu di sini ada daftar pustaka yang menjadi sumber referensi pembuatan makalah ini. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.